Buset, ternyata di paketnya ada peringatan dilarang mengambil isi paket. Terus ada pasal pidana 5 tahun nih. Pantesan kurirnya kayak ketakutan gitu. Yo, halo. Kali ini saya dapat iPhone murah yang harganya itu cuma sejutaan. Dan ini iPhone beneran, bukan versi HDC atau KW-KW-an. Oke lah, biar nggak makin penasarin daripada dilamain, jadi hayulah di unboxing. Di dalamnya, pertama langsung disambut sama kertas-kertasnya, yaitu ada panduan singkat tentang keselamatan dan ada SIM ejectornya. Tapi stiker Apple Croak nggak ada nih. Terus ada unit iPhone-nya. Waduh, ditaruh dulu ya. Lanjut, masih dapat earphone nih yang colokannya udah Lightning. Lumayan ya. Ada kabel datanya juga yang Lightning to USB-A. Dan masih dapat charger atau adapter yang modelnya kaki 3 gini dengan output 5 volt 1 ampere. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah isi box dari iPhone sejutaan yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Ada apanya nih? Oh, ini notanya ya. Dan inilah penampakan dari iPhone sejutaan. Jujur membingungkan ya. Dari boxnya gambar iPhone X atau iPhone X. Dilihat dari belakangnya, ini iPhone 8. Dan dari nota atau keterangan produknya itu iPhone SE 2. Tapi kalau lihat dari kondisi unitnya sih ini lumayan rapi dan mulus ya untuk kondisi bekas. Paling ada banyak tempelan-tempelan gitu, cuma belum berani saya keletek ya, soalnya ngeri belum nyala. Ya udahlah, lanjut dulu aja ya dan kita anggap ini tuh iPhone SE 2. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 4,7 inch. Atasnya ada kamera 7 megapiksel, earpiece, dan sensor. Terus bawahnya ini masih ada tombol home, tapi kapasitif, bukan yang fisik. Kalau bagian sisi kanannya ada tombol power dan SIM tray yang modelnya single nano SIM. Di sisi bawahnya ada lubang lightning, speaker, dan mikrofon. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume dan switch untuk silent. Kalau sisi atasnya kosong ya. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera 12 megapiksel, secondary mikrofon, lampu flash, dan logo Apple Croak dan tulisan iPhone bla bla bla. Secara dimensi dan desain sebenarnya emang mirip-mirip sama iPhone 8 dan iPhone SE 3 ya. Paling yang membedakan itu spesifikasi dan posisi logo Apple-nya nih yang masih ke atas terus ada tulisan-tulisannya. Oke, coba dinyalain nih. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Udah langsung masuk ke home ya, nggak ada setup-setapan lagi. Kalau cek di settings, ini tuh beneran iPhone SE 2, bukan iPhone 8. Dengan model number belakangnya LL_A, pasti unit Inter. Dan untuk iOS-nya pakai versi 18.5. Setahu saya iPhone SE 2 ini masih support iOS 26 ya. Terus kalau cek di bagian part and service, ternyata baterainya tidak diketahui statusnya. Tapi kalau cek BH alias baterai health-nya 100% loh. Ntar dicek lagi deh. Untuk storage-nya, unit yang saya beli ini berkapasitas 64 GB, yang sisanya sekitar 50 GB. Touch ID-nya saya coba ternyata masih bisa ya, lumayan. By the way, tombol home-nya ini walaupun bukan tombol fisik, tapi pas ditekan itu ada sensasi klik gitu loh. Jujur aja ya, iPhone SE 2 ini tuh enak loh dipegangnya. Kerasa compact, tipis, dan nggak berat. Tapi secara jeroan mesinnya masih lumayan, soalnya pakai chipset yang sama kayak iPhone 11. Jadi masih tergolong kecil-kecil cabai rawit lah. Mirip-mirip kayak iPhone SE yang pertama ya, desainnya lawas, mesinnya buas. Dan iPhone SE tuh memang nggak tiap tahun rilisnya. Dari yang pertama ke SE 2 ini aja bedanya 4 tahun. Banyak yang bilang juga seri SE itu produk sisaan housing dari seri sebelumnya yang dijual lagi ya. Nggak mau rugi tuh Apple.
Nah, untuk seri SE terakhir itu ada di tahun 2022 ya, atau iPhone SE 3. Desainnya masih mirip kayak gini nih, tapi sekarang kayaknya seri SE udah nggak ada deh, digantiin dengan seri E, misalnya 16E, 17E gitu. Tapi tetap ngusung tema desain lawas mesin buas. By the way, dari seri SE atau E, sampai sekarang yang nggak berubah itu di jumlah kamera belakangnya ya, masih satu tok. Dan untuk hasil kameranya kayak gini nih. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPhone SE 2 dengan harga sejutaan. Ini pakai settingan video Full HD 60 fps ya. Kalau dilihat dari sini sih kayaknya oke nih hasilnya. Tapi kalau menurut kalian gimana untuk hasil perekaman videonya? Tes zoom. Wah, oke juga nih. iPhone SE 2 ini saya beli di Shopping, harganya itu cuma sejuta. Bahkan bisa di bawah sejuta kalau lagi ada promo gitu. Secara pasarannya, iPhone SE 2 tuh kayaknya belum semurah ini deh. Kalau yang masih full ori, apalagi resmi dan aman semuanya. Nah, kenapa yang saya dapat ini murah? Kalau yang saya perhatiin, dari komponennya saya lihat kayaknya banyak yang udah diganti nih. Mulai dari back covernya, baterainya, terus dari layarnya juga nih. Memang saya nggak bisa bandingin langsung sama layar asli iPhone SE 2. Tapi penglihatan saya, dari kualitas warnanya ini tuh kayak pucet ya, dan agak kuning. Dan feel sentuhannya pun kayak nggak seresponsif layar iPhone pada umumnya. Terus saya coba cek lewat aplikasi TrueTools. Ini malah dapat skor 100. Wah, aneh. Serial number layar aja nggak ada padahal. Tapi memang udah nggak bisa jadi acuan juga sih pakai TrueTools. Soalnya bisa diubah cuy. Nah, karena masih penasaran, akhirnya saya coba bongkar sedikit nih buat ngintip dalemannya. Ternyata penampakannya kayak gini nih. Asal nempel dan bisa nyala aja nih kayaknya. Is. Nah, selain komponennya, yang bikin murah ternyata iPhone ini tuh sebenarnya bypass. Walaupun iCloud-nya ini kelihatan kosong ya. Biasanya iPhone bypass nggak bisa login iCloud, tapi tetap bisa login lewat App Store buat install aplikasi. Nah, pas install aplikasi, biasanya iPhone bypass tuh lebih lama downloadnya, walaupun kecepatan internet lagi ngebut atau stabil. Terus iPhone bypass yang sekarang-sekarang ini tuh nggak support seluler ya. Sekalipun itu unit resmi, IMEI-nya terdaftar, atau secara hardware basebandnya aman. Kalau bypass tetap aja nggak bisa pakai kartu fisik ataupun eSIM. Pokoknya nggak bisa pakai jaringan seluler. Jadinya ya Wi-Fi only. Ada juga sih bypass yang masih keluar sinyal selulernya, tapi tetap nggak bisa buat internetan. Terus iPhone bypass juga nggak boleh direset ulang karena mantra bypass-nya bisa hilang. Bahkan untuk update iOS juga nggak boleh. Ntar nggak cocok lagi tuh mantranya. Karena ada aturan tertentu ya untuk bypass. Mulai dari kondisi lock-nya, tipe iPhone-nya, dan versi iOS-nya. Makanya unit ini masih versi 18.5. Kemungkinan masih metode bypass yang agak lama. Dan sebenarnya bypass itu kan jalur belakang ya. Takutnya secara keamanan juga jadi berkurang dan agak riskan sebenarnya. Jadi ya usahakan nggak nyimpen atau masukin data-data yang sangat-sangat penting. Secara penggunaan sebenarnya masih oke-oke aja. Buat sosmed, chatting, atau bahkan main game ini masih bisa. Terlebih lagi, iPhone SE 2 ini pakai chipset yang sama dengan iPhone 11, yaitu A13 Bionic. Paling beda di RAM-nya yang masih 3 GB. Layarnya yang lebih kecil, desainnya jadul, kamera belakang cuma satu, dan baterainya juga cuma 1821 mAh. Tapi secara rilisnya, iPhone SE 2 ini lebih muda ya, tahun 2020. Beda setahun tuh dibanding iPhone 11. Jadi sebenarnya beberapa aplikasi masih support karena bisa diupdate ke iOS 26. Ya walaupun sekarang posisinya di iOS 18, tapi rata-rata aplikasi masih support kok. Nah, masalah komponen tadi bakal berdampak juga sih sama pemakaian. Entah baterainya kurang optimal, layar yang nggak sebagus original, kamera yang nggak sebaik aslinya, dan speaker yang jadi kurang suaranya.
Ya menurut saya sih sama aja, walaupun ini iPhone beneran, tapi ada harga ada rupa. Jadi cukup wajar di harga sejuta banyak yang dikorbanin dan nggak tenang pakainya. Ini nih, biasanya yang baru pengen coba iPhone, carinya yang murah, dapetnya yang rekondisi, atau bahkan jong, yang akhirnya bakal nurunin pengalaman pemakaian dan malah kapok atau sampai ngejelek-jelekin produk iPhone. Ya, setidaknya coba cari unit bekasan yang masih original dan normal, atau beli unit baru yang harganya emang udah turun. Biasanya 2 seri ke bawah tuh. Ya, beda 2-3 generasi itu masih lumayan lah performanya. Oke, jadi itulah iPhone sejutaan yang saya beli, yaitu iPhone SE 2 yang ternyata bypass dan rekondisi pula. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.